Memang kalau di catatan kami, itu sampai dengan November ini kita, menjadi surplus ya paling tidak kalau sampai dengan November 43 bulan berturut-turut. Nah, kondisi terkini beberapa hal yang mungkin, menurut kami itu mempengaruhi kondisi surplus kita di November ini. Pertama kalau kita lihat beberapa indikator, harga komoditas ekspor utama kita. Kalau kita lihat, harga CPO misalnya itu, month to month itu naik sekitar 3,26%. Jadi secara harga, ini mengalami kenaikan, sehingga ekspektasi kami secara nilai, komponen atau nilai ekspor CPO kita itu akan mengalami, kenaikan juga. Namun memang di beberapa harga komoditas ekspor lainnya seperti batu bara maupun, gas alam itu, turun di bulan November ini. Masing-masing sekitar misalnya untuk batu bara tuh sekitar turun 10,73%, sementara, gas alam turun 9,38%. Nah, yang lain juga yang kami lihat nanti akan mempengaruhi rilis di, bulan November ini atau realisasi di November ini itu mungkin kita lihat beberapa indikator seperti misalnya, PMI manufaktur Cina. Itu kalau kita lihat sampai, di bulan November ini itu naik dari level yang kontraktif di 49,55 ke 50,7. Kemudian India yang juga merupakan mitra utama kita itu naik levelnya, masih, ekspansi itu dari 55,5 ke 56. Kemudian juga yang Korea Selatan itu PMI-nya naik dari level yang kontraktif di 49,8 ke level ke 50 yang sudah lebih ekspansif. Juga beberapa, negara lainnya gitu. Ini mungkin nanti yang kami perkirakan akan mempengaruhi, eee, angka, rilis di, November ini, Mbak Ana. Baik, kita akan beralih ke Ibu Dian yang juga sudah bergabung bersama kita. Ibu Dian, kalau menurut dari konsensus ini neraca dagang kita di bulan November masih akan surplus, namun nilainya mengecil. Ekspektasi Anda seperti apa? Ya, kemarin kalau berdasarkan hitungan dari tim kami ya, kami masih melihat neraca perdagangan ini masih bisa mencatat surplus, tapi hitungan kami mungkin akan mengecil sedikit di bulan November ini karena memang kayaknya kegiatan impor domestiknya agak lebih baik gitu ya, karena ini memang menjelang perayaan libur Natal dan Tahun Baru, sehingga kita mungkin masih melihat ada sedikit peningkatan di impor, tapi overall kita masih melihat kisaran neraca perdagangan ini akan mencatat surplus sekitar 2,6 billion dolar gitu ya. Baik, tadi sempat dimention juga oleh Pak Ferry terkait dengan harga komoditas yang mengalami penurunan. Apakah menurut Anda ini menjadi faktor utama juga yang membuat neraca dagang kita mengecil? Ya, kalau memang kita bicara harga komoditas memang sudah ternormalisasi sejak tahun 2022 ya. Kita lihat 2022 itu kan overshoot harga komoditas akibat perang Rusia dan Ukraine. Dan sekarang sudah mulai menunjukkan penurunan dan memang sudah berimbas pada kinerja ekspor kita ya. Surplus perdagangan kita ini sudah turun sekitar 30% year on year ya dibandingkan tahun lalu. Dan ini memang ada imbasnya, tapi kita lihat memang so far penurunannya tidak sampai di level sebelum pandemi, sehingga kalau kita lihat neraca perdagangan kita ini masih mencatat surplus yang cukup considerable gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelum pandemi, angka 2 billion, 3 billion dolar itu masih cukup baik untuk kinerja perdagangan. Baik, apakah ini artinya tren harga komoditas utama kita ini masih akan terus melemah hingga di tahun depan? Ya, tahun depan kita memang agak waspada, cautious, karena beberapa hal ya. Yang pertama adalah kinerja perekonomian global. Karena kita lihat ekonomi Amerika ini meski terhindar dari resesi ya, sepertinya banyak analis yang memperkirakan ekonomi Amerika ini akan terhindar dari resesi, namun perkiraannya melambat di tahun depan ya. Perkiraan dari IMF itu sekitar 1,4%. Dan juga dari Federal Reserve kemarin di pengumuman FOMC. Untuk China sendiri ini yang agak mengkhawatirkan karena ini sepertinya lebih sustainable, agak long term gitu ya, dampak perlambatan ekonominya China, karena memang ini permasalahannya itu tidak hanya perdagangan dan ekonomi global untuk China ya, tapi juga struktur demografi yang
semakin tidak favorable gitu ya. Jadi agak ada fenomena aging population di China. Sehingga ini yang menyebabkan kemungkinan perekonomian China ini akan melambat pada periode yang agak lama gitu ya. Nah, ini yang kita harus waspadai karena China ini tujuan ekspor Indonesia yang cukup besar, sehingga mungkin akan ada imbasnya ke kinerja perdagangan. Tapi sekali lagi kita berangkat dari posisi kita masih memiliki surplus perdagangan yang cukup baik ya, di kisaran 3 billion dolar dalam beberapa bulan terakhir. Nah, saya sih nggak melihat resiko surplus perdagangan menjadi defisit. Jadi kita masih mengharapkan ada sumber-sumber lain yang bisa menopang surplus perdagangan secara overall tahun depan.